Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Ignatius Calvin Thomas Sanggenava. Saya adalah mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Santo Tomas, Sumatera Utara, Medan. Saya sekarang semester 3. Tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang makna simbolik tarian Yospan dari Papua. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki beragam kebudayaan yang berbeda-beda. Semua kebudayaan tersebut hadir dan bereksistensi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kita tahu juga bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Nah, kemajemukan tersebut menjadikan Indonesia memiliki beragam unsur-unsur pendukungnya. Salah satu unsur pendukungnya adalah kesenian dalam rupa tarian tradisional. Yang saya fokuskan dalam tarian ini adalah tarian Yospan yang berasal dari daerah Papua. Apa itu tarian Yospan? Tarian Yospan itu merupakan gabungan dari dua gerakan yang sudah ada secara turun-temurun dari rakyat Papua sendiri, yaitu Yosim dan Pancar. Tarian ini merupakan salah satu dari tarian-tarian Papua lainnya. Tarian itu menjadi salah satu pertunjukan seni dan juga ritual dalam beberapa proses adat istiadatnya. Tarian menjadi suatu kesenian yang sangat berperan penting dalam menunjukkan eksistensi dari masyarakat tersebut. Simbol-simbol yang ingin ditampilkan menjadi dasar saya untuk mencari tahu makna simbolik apa yang terkandung dalam tarian tersebut, terutama tarian Yospan dalam kebudayaan Papua. Sebelum kita lebih jauh mengenal tarian Yospan, ada kala baiknya kita mengenal sejarahnya terlebih dahulu. Kata Yospan sendiri atau tarian Yospan, Yosim merupakan dua gabungan kata dari kata Yosim dan Pancar. Tarian ini merupakan tarian pergaulan dan persahabatan atau digemari oleh para muda-mudi di Papua. Tarian ini berasal dari dua daerah Papua yang berbeda. Tarian Yosim berasal dari wilayah Teluk Saire atau Seru Warapoen, sedangkan tarian Pancar berasal dari daerah Biak. Tarian Yosim merupakan tarian tua yang mempunyai kemiripan dengan budaya dansa orang Barat Polonesia. Tarian Pancar ini hanya menjadi tarian yang berkembang di awal 1960-an di Biak, Nufor, dan Manokwari pada zaman Belanda di Papua. Bentuk tarian Pancar itu lebih kaku karena gerakan dan irama gerakannya itu mengikuti irama tifa, ukulele, dan gitar. Lalu tarian Yospan dalam perkembangan zamannya telah menjadi tarian yang digunakan oleh masyarakat Papua untuk membangkitkan energi, semangat, daya kreativitas anak-anak muda-mudi dalam melakukan suatu pekerjaan, dan sangat baik untuk mendorong gairah jiwa-jiwa muda-mudi yang untuk selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan mereka di masa depan yang akan datang. Dalam tarian Yospan ada variasi atau beberapa gerakan yang biasa dilakukan oleh penari. Pada dasarnya gerakan tarian Yospan itu terbagi menjadi 5 bagian. Ada gerakan seka, gerakan pacul 3, gerakan gale-gale, gerakan jef, dan gerakan pancar. Gerakan seka itu adalah gerakan di mana penari berjalan melanggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan ke atas tanah atau di atas panggung maupun pentas sebanyak 2 kali. Ragam gerak seka mempunyai variasi, yaitu seka biasa dan seka 5 posisi berputar di tempat. Gerak seka itu berasal dari tarian pergaulan suku-suku bangsa Papua yang mendiami bagian selatan Pulau Papua, tepatnya Timika, Kaimana, hingga Fakfak. Lalu gerakan pacul 3. Gerakan ini pada dasarnya disebut gerakan pancar maneru. Pancar maneru ini adalah nama tempat di pedalaman Pulau Biak. Pada gerakan ini penari melenggang maju 3 langkah, dan pada langkah ketiga mereka berhenti serta membuang kaki ke kanan atau ke kiri, ke depan sambil menunduk dan membungkuk dan kembali tegak. Gerakan ini sering dilakukan dalam pesta rakyat Papua guna meramaikan suasana dan nuansa sukacita.
Yang ketiga adalah gerakan gale-gale. Gerakan ini merupakan gerak di mana penari berjalan melenggang maju dalam hitungan 4 langkah ke depan. Pada hitungan keempat, kaki diseret di atas tanah. Dalam gerakan ini ada 2 variasi yang dilakukan oleh penari. 2 variasi gale-gale itu adalah gerakan gale-gale biasa dan gerakan gale-gale maju mundur. Gerakan ini mendapat pengaruh dari tarian pergaulan Teluk Wondama dan Kepulauan Mormabor yang dikenal dengan tarian balengan. Gerakan yang keempat adalah gerakan Jeff, merupakan gerakan dalam tarian Yospan yang dipengaruhi oleh tarian rock and roll. Gerakan ini muncul sekitar tahun 1669 sampai 1971. Perlu diketahui bahwa gerakan Jeff adalah gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama, menghentakkan kaki kanan dan kiri, lalu ke kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi kepada gerakan pertama. Dalam gerak tari ini ada beberapa variasinya lagi, yaitu gerakan Jeff biasa, Jeff ular atau zigzag, Jeff robot, dan Jeff sensor. Beragam variasi gerakan-gerakan tersebut hanya berasal dari luar wilayah Papua. Yang terakhir adalah gerakan pancar. Gerakan ini merupakan gerakan di mana penari melanggang maju ke depan 3 kali langkah. Hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dan mendaratkan kedua kaki di atas tanah atau panggung. Gerakan pancar memiliki 4 variasi yang berbeda-beda, yaitu pancar biasa. Pancar biasa itu hanya 1 kali, pancar suntung itu hanya 2 kali, pancar sombong itu 3 kali, dan pancar calakang. Gerakan tidak diambil dari gerakan manusia pada umumnya, melainkan diambil dari gerakan hewan dan kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, dari 5 gerakan tarian Yospan ada 1 lagi gerakan Yosim. Gerakan Yosim dalam tarian Yospan merupakan gerakan yang sela saat menari dari 1 gerakan ke gerakan berikutnya dan selalu diikuti dengan gerakan Yosim. Tarian Yosim pancar menjadi tarian istimewa bagi masyarakat Papua, terutama kaum muda-mudinya. Dalam tarian ini mereka sangat bebas berkreasi, memberikan gerakan yang sesuai dengan kategori yang ada. Baik pria maupun wanita, mereka bersama-sama secara berpasangan dengan berbagai variasi pola tarian yang dikembangkan dan diiring dengan musik pengiring. Penarinya biasa itu berjumlah 6 orang, pun lebih juga bisa. Dalam tarian ini tidak ada keharusan atau keterbatasan usia dalam menarikan gerakan tersebut. Tarian Yosim menjadi tarian yang baik untuk semua gender, semua usia, mau tua maupun dewasa, karena tarian ini menghantar kita kepada sukacita, penuh kebersamaan dan kehangatan. Alat musik yang digunakan dalam tarian ini biasanya itu tifa, ukulele, gitar, serta alat musik yang lainnya. Ada alat musik yang berfungsi sebagai bass. Jumlahnya ada 3 tali. Talinya dapat dibuat dari lintingan senar, sejenis daun pandan yang banyak ditemui di hutan-hutan darat Papua. Selain itu ada juga nama alat musik yang disebut kalabasa. Alat ini terbuat dari labu yang dikeringkan lalu diisi dengan manik-manik sehingga bisa menjadi marakas untuk menghitung beat yang akan digunakan oleh penari. Lantas apa makna gerakan tarian Yospan? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tarian Yospan ini mengantar kita kepada dinamika yang penuh dengan gerakan sukacita dan penuh kebersamaan. Dalam tarian ini, gerakan tarian tersebut banyak sekali dinominasi oleh gerakan melompat dan bergerak bebas. Tarian ini ingin menunjuk bahwa dalam setiap gerakan lompat yang ditampilkan, para penari ingin menunjukkan pada orang lain. Tarian ini mengajak kita untuk selalu bersemangat menjalani hidup. Dapat kita lihat dalam kategori yang telah dipaparkan bahwa semestinya tarian ini mengandung perasaan sukacita, kesenangan, kebahagiaan, dan kehangatan tanpa memandang diri seseorang. Artinya segala usia dapat melakukan tarian ini karena tarian ini bersifat kolektif. Makna simbolik dari tarian ini hanya mau mempertegas bahwa gerakan tersebut memiliki ajakan kepada seluruh orang untuk melakukan kegembiraan itu harus selalu bersama-sama. Walaupun kita sedang berada dalam kesusahan, suasana duka cita,
Lewat tarian ini kita diajak untuk selalu kembali kepada kegembiraan,